Halo guys, selamat datang di konten barunya Boomer, Sisi Pandang. Konten ini ngebahas tentang masalah-masalah sosial yang sedang viral. Lo yang bikin masalah, gue yang bahas. Nama gue Stefanus Frara. Oke, langsung aja ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada masalah yang lagi viral menurut gue di Twitter. Ada salah seorang wanita yang dia itu dari Jakarta pengen terbang ke Nias. Nias itu Sumatera Utara ya kalau nggak salah. Nanti gue munculin bacaannya di sini di Twitter itu, nanti kalian baca. Nah tapi lebih kurangnya gini, wanita itu ingin terbang dari Jakarta ke Nias. Ketika dia di Bandara Soekarno Hatta, dia melakukan rapid test. Ternyata hasilnya reaktif. Nah karena hasilnya reaktif ini, si wanita ini akhirnya mengurungkan niatnya untuk tidak terbang ke Nias itu. Nah, tapi dalam perjalanan, maksudnya di dalam di Soekarno Hatta ini, waktu dimana seorang dokter yang menganjurkan untuk rapid test ini itu melakukan sesuatu menurutku tindakan yang nggak terpuji ya. Dia bilang begini ke wanita itu, kurang lebihnya seperti ini, Mbak, kalau mau tetap terbang bisa. Nah, si wanita ini bilang kalau dia tidak mau terbang karena takut menularkan keluarga ataupun orang-orang di Nias. Nah, tapi si dokter ini meyakinkan kalau nantinya tidak ada yang akan terjangkit. Nah, akhirnya si wanita ini menuruti, tapi si dokter ini juga membuat syarat seperti itulah. Nah, akhirnya dibantu dengan si dokter ini dengan membayar 150.000, hasilnya tadinya reaktif menjadi non reaktif. Setelah itu si dokter ini setelah sudah memanipulasi itu, si dokter ini akhirnya meminta duit sejumlah 1,4 juta untuk dokter ini. Nah setelah itu ada juga masalah pelanggaran asusila yang dilakukan dokter itu. Cuman yang di sini tuh sebenarnya bukan itu yang sebenarnya pengen gue bahas. Sebenarnya yang pengen gue bahas itu adalah kok bisa hasil yang tadinya reaktif jadinya non reaktif gitu. Sementara kan sekarang tuh kan kasusnya COVID tuh lagi naik gitu. Terus banyak juga orang-orang yang dinyatakan reaktif cuman hasil rapid test dan itu langsung disuruh isolasi mandiri. Nah, sementara kejadian di bandara ini, maksudnya pemerintah itu kan lagi gencar-gencarnya untuk masalah COVID segala macamnya. Harus lo pikirin dah, maksudnya kita bergaris bawahi ya, dari reaktif menjadi non reaktif dan itu bisa manipulasi data. Dan artinya berarti kalau dari reaktif dan ke non-reaktif bisa, berarti dari non-reaktif ke reaktif juga bisa dong. Nah berarti rapid test ini ataupun tes rapid yang ada di bandara ini itu sangat, menurut gue sangat merugikan orang lain. Mungkin bahkan rapid test yang ada di tempat-tempat lainnya juga itu mungkin menurut gue mungkin ada yang dimanipulasi atau bagaimana. Ini kita nggak ngomongin masalah ini terlalu ke arah konspirasi ataupun gimana ya. Cuman ini yang kita bahas di sini adalah kenapa bisa seorang yang dianggap dokter, nah ternyata faktanya ternyata ini orang belum dinyatakan sebagai dokter, cuman udah sarjana kedokteran. Kan biasanya ada sumpah gitu kan sebagai dokter gitu. Nah, tapi di sini tuh dia udah esket. Nah, yang gue bingung juga, dia ini udah esket, tapi tuh di bandara itu dia diperbolehkan untuk melakukan hal ini. Maksudnya dalam artian tuh untuk memperbolehkan orang untuk rapid test segala macamnya, dan di situ juga ada petugas lab yang ada 2 orang. Ini Bandara Soekarno Hatta loh. Ini Bandara Soekarno Hatta. Maksudnya ini bandara internasional dan ini diletaknya di Jakarta. Dan gue yakin pengawasannya sangat ketat. Tapi kok bisa ya seorang yang belum nyatakan jadi dokter, nah ini hal-hal seperti ini gitu. Yang harusnya kan COVID ini kan bukan suatu yang main-main ya kalau buat gue gitu. Sekarang tuh masalah kecil aja nih, masalah kecil kayak masker. Lu bayangin deh masker. Banyak banget case orang itu sendiri di mobil, dia cuma lepas masker doang sedikit, masker itu lagi sendiri. Guys, jadi aku tadi ketangkep gara-gara di mobil sendirian. Terus aku karena pengap kan, terus mau bernafas dikit cuman gini, ditangkep dong. Dan sekarang aku berada di posko terpadu kayak gini tempatnya. Dan malah ini sebenarnya tuh rame orang, mereka malah lebih lagi, nggak PSBB nggak apa. Dan aku yang lagi sehat disuruh ke sini untuk duduk dan berkerumun dengan mereka semua. Menurut kalian ini apaan ya?
hal yang kecil malah dibesar-besarkan, tapi hal yang besar malah nggak kelihatan gitu. Kayak reaktif ke non reaktif itu kan menurut gue itu sesuatu yang besar ya. Maksudnya orang ya siapa tahu dia benar-benar reaktif ataupun benar-benar positif. Terus lo bayangin deh, dia positif terus dia kemana-mana. Oke, mungkin ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau orang OTG itu belum tentu bisa menularkan COVID-19. Cuman kalau misalkan ternyata bisa, itu kan merugikan orang-orang lain, bahkan merugikan orang-orang yang di bandara itu sendiri nantinya, yang misalnya di pesawat atau gimana ya kan. Kita juga nggak tahu kalau dia batuk atau gimana ya kan. Nah itu, terus berarti kan artinya ada kemungkinan dari non reaktif, misalkan orang ditesnya ternyata non reaktif, demi yang kayak orang bilang kayak bisnis segala macam, akhirnya dibuat jadi reaktif gitu. Nah ini kan maksudnya gue duduk ataupun berdiri di tengah-tengah orang yang berpandangan kalau COVID ini konspirasi doang dan bisnis, dan COVID ini emang benar-benar real ada. Ini gue udah ada di tengah-tengah ya, maksudnya memposisikan diri gue ada di tengah-tengah. Tapi menurut gue hal-hal yang kayak gini yang dibahas, coba deh kalau misalkan kalian nih yang menganggap kalau COVID ini konspirasi, komen di bawah, dan yang menganggap COVID ini beneran ada, coba komen di bawah juga. Nah di situ ya, maksudnya nanti kita ngebahas ini di komen. Nah, yang penting itu maksudnya gara-gara masalah hal besar begini, kenapa yang nggak ini aja nih yang diurus banget gitu, yang benar-benar diperketat masalah tes ini, kenapa harus kayak bermasker segala macam. Orang kan maksudnya kalau di dalam mobil pasti lepas masker dong kalau sendiri. Nah itu kenapa seperti itu banget yang digencarkan. Memang kalau bermasker itu wajib, tapi kan beberapa orang itu pasti akan sadar kalau misalkan pakai masker di dalam mobil juga, kalau misalkan dia sama orang lain mungkin dia pasti pakai masker kan. Cuman kalau dalam mobil dengan sendiri kan agak aneh sih. Nah terus ada juga kejadian yang menurut gua, ada tuh videonya viral. Itu kalau nggak salah viral, gua liatnya di Instagram ya, gua lupa nama Instagramnya apa. Itu seorang wanita dihukum karena nggak pakai masker kalau nggak salah, tapi diskursus Scott. Mereka tuh berkerumun, dan si wanita itu Scott Jam, dan itu mereka bukan berkerumun ya, maksudnya berbaris tanpa jarak. Kan kita disuruh social distancing ya, tapi kalau dia berbaris tanpa jarak tuh menurut gua, lo aja menegakkan peraturan, lo belum tentu lo bisa memanage diri lo sendiri, gimana orang lain gitu kan. Maksudnya kalau menurut gua lebih baiknya sanksinya berupa teguran segala macam. Kalau misalkan denda, oke lah, mungkin itu kayak shock terapi juga. Gue nggak pakai masker sendiri di dalam mobil, gue didenda 250.000, ataupun sanksi sosial disuruh bersihin. Cuman maksud gue masalah social distancing dan segala macam, masker segala macam itu kan maksudnya masalah kecil yang harusnya bisa diatasi nih. Tapi itu yang sangat digencar-gencarkan. Kenapa kalau masalah yang tadi gue bilang kayak rapid test segala macam itu, kenapa justru itu malah kayak senyap masuknya, dan itu juga viralnya di Twitter, bukan kayak di media TV atau media online lainnya begitu. Kita bahas bareng ya, kita kupas bareng, kita segala macam. Nah gue juga pernah nih, waktu gue lagi jalan, ada orang yang memang bukan gue pribadi, karena waktu itu lagi gue pakai masker. Terus orang ini ditegur, ini di depan mata gue, waktu itu gue lagi di pasar. Terus orang ini ditegur gak pakai masker. Nah emang posisi sebenarnya dia tuh pakai masker, cuma tuh hidungnya nggak ketutup dengan masker, cuman mulutnya aja. Dan itu posisinya dia lagi naik motor, bukan lagi jalan kaki ataupun lagi berada di kerumunan. Cuman pas waktu itu ada kayak satpol pp gitu yang sedang razia masker. Kalian kan tahu ya, maksudnya yang sedang razia masker ini instansinya apa. Nah ketika orang itu jalan, terus orang itu diberhentikan masalah masker. Akhirnya orang itu gua nggak tahu ya, maksudnya itu diberikan sanksi sosial kah, atau kayak bersih kah, atau orang itu sedang didenda kah? Gua di situ nggak tahu. Cuman yang pasti itu orang itu diberhentiin lagi naik motor, terus dibawa ke tempat yang kayak ada tenda begitu, yang ada di situ ada instansi aparat begitu. Nah dia dibawa situ. Gua selanjutnya gua nggak tahu. Cuman kan itu juga jadi, maksudnya kalau buat gua itu mengganggu banget. Kalau buat gua pribadi, kenapa nggak lo tegur, Pak pakai masker? Karena dia juga bawa masker. Kecuali orang ini benar-benar pure nggak bawa masker. Misalkan di jalan benar-benar dia nggak pakai masker, terus ditanya juga
nggak bawa masker, oke lah, itu parah banget sih menurut gue. Karena kan rata-rata orang, biarpun orang ini nggak percaya sama COVID dan menganggap COVID ini konspirasi, setidaknya orang ini, beberapa orang yang nggak percaya ini, kelompok-kelompok yang nggak percaya ini, mereka tetap menghargai peraturan dan mereka tetap pakai masker kalau mereka keluar. Ya mungkin kalau mereka bagian dari mereka menganggap, ya gue daripada diomelin sama aparat kan, ataupun kena denda, ya gue akhirnya pakai masker aja deh gitu. Terus juga orang-orang yang percaya dengan COVID ini juga pakai masker terus, bahkan ada yang sampai di rumah makan tuh masih pakai masker, dia cuma lepas masker ketika dia minum dan makan, terus dia langsung pakai masker lagi gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang ngebuat orang-orang akhirnya dari yang tadinya percaya banget sama COVID, jadinya jadi di tengah kayak gue nih, kayak ini beneran gak ya COVID ini ada atau enggak ya? Kalau menurut gue sih ada, tapi kalau menurut gue kok bisa ya, maksudnya masalah rapid test itu bisa, maksudnya sebenarnya itu masalah besar banget loh. Rapid test cuy, ini rapid test ini buat ngetes lo COVID atau enggak. Walaupun sekarang beberapa orang menganggap kalau rapid test itu bukan bukan tes yang bisa 100% akurat gitu. Cuman kan maksudnya dari masalah rapid test itu aja bisa diakalin. Berarti kan kalau ini gue maksudnya jangan berpikir gimana, karena kita lagi bahas. Berarti kan kalau misalkan kita tes PCR itu kemungkinan besar kan bisa dimanipulasi juga dong harusnya, kan gitu ya. Nah makanya menurut gue kalau memang seperti itu, berarti pemerintah jangan cuman ngebesarin di kayak masker lah segala macam. Maksudnya ya memang harus diperketat atau social distancing harus diperketat. Cuman pemerintah juga harusnya juga ngelihat nih di sisi lain yang orang-orang yang harus benar-benar dinyatakan COVID ini, coba deh dilihat juga kayak masalah rapid test atau PCR, benar-benar nggak tuh hasilnya, diawasi banget gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gini nih terulang lagi, karena kan sebelum-sebelumnya juga banyak ya, maksudnya orang-orang yang mengaku kalau keluarganya itu ternyata bukan COVID, meninggal bukan COVID tapi dinyatakan COVID gitu. Ada juga yang keluarganya meninggal terus keluarganya yang maksudnya keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini disogok, ingin dikasih duit supaya mereka merelakan bahwa keluarga itu dinyatakan COVID dan dikuburkan secara COVID gitu. Nah itu maksud gue tuh, yang hal-hal seperti itu ya viralnya tuh selalu di media, bukan di berita atau segala macam. Maksudnya ya setelah di blow up di media baru masuk ke berita gitu. Tadinya nggak ada segala macam, nggak ada berita atau segala macam, senyap aja tapi kayak pakai masker lah segala macam gitu. Dan hal-hal yang kayak gini nih kalau memang benar-benar pemerintah serius ya menurut gua, kalau ini gua sekalian ngajak kalian ngobrol dan juga sekalian kritikan gue sebagai masyarakat nih, gue sebagai rakyat yang peduli gitu ya. Maksudnya coba deh diawasin, benar-benar diawasin nih hal-hal kayak gini. Jangan sampai, maksudnya hal yang kayak gini aja nggak bisa diawasin, yang besar aja jangan, yang kecil-kecil aja ini kan maksudnya bermasker segala macam ya dilihat terus ya udah dikasih sanksi. Nah masalahnya kan ini COVID ini juga kan memperburuk kondisi orang kalau misalkan orang itu mentalnya terganggu. Misalnya ada mental terganggu, mentalnya down, terus banyak pikiran segala macam, kan mengganggu mental orang banget ya. Jadi menurut gue sih ya udah lebih baik tuh orang yang seperti ini dulu nih. Jadi orang tuh, apalagi banyak orang yang dinyatakan COVID, ada dia lagi menurut gue dia kelihatan sehat, terus orang itu dinyatakan terpapar COVID, akhirnya mentalnya juga down, akhirnya benar-benar menjadi parah, terus akhirnya dirawat terus segala macamnya. Bahkan amit-amit yang gue baca di berita tuh ada yang meninggal, terus kasus meninggal juga semakin banyak, terus juga memang sih kasus sembuh juga banyak ya. Cuman kan maksudnya gara-gara, siapa tahu itu gara-gara itu juga, karena sanksi dari masyarakat yang percaya COVID ini dikucilkan. Terus juga kadang yang nggak percaya COVID pun mereka malah mengkucilkan juga begitu gitu. Maksudnya ya kita nih sebagai anak-anak muda, ayo kita sadar supaya kita bermasker atau menuruti peraturan pemerintah gitu. Tapi jangan lupa kita juga mengingatkan pemerintah kita bukan mengingatkan doang ya, karena juga mengurus itu juga sulit juga, nggak gampang. Tapi kita juga ngebantu buat supaya hal-hal seperti ini tuh jangan terulang lagi gitu. Jangan gimana sih ya, kita bantu awasin lah atau segala macam gitu.
Nah, gitu aja menurut gua. Nah, kalau misalkan nanti ada kalian yang pengen ngebahas lagi masalah-masalah yang, kalian komen aja di bawah nih. Nih, kalian komen di bawah tuh yang apa tuh kolom komentar, kalian komen di bawah aja ya. Oke, sampai jumpa.